Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Amin. Nah teman-teman, di kelas Hypernaked, salah satu yang menarik saat ini memang Kawasaki Z900. Karena PT Kawasaki Motor Indonesia menjualnya dengan harga yang cukup murah ya untuk sebuah moge 900cc. Hanya sekitar 200 jutaan saja. Tapi di kelas itu sebenarnya ada pilihan lain yang juga tak kalah menarik, yaitu ini nih, Yamaha MT-09SP. Ini jauh lebih eksklusif. Karena apa? Yang memasarkan di Indonesia bukan APM ya, bukan Yamaha Indonesia, tapi importir umum. Salah satunya dari Enduro Republik Indonesia yang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ini unitnya sedikit banget, teman-teman, makanya eksklusif ya. Menurut Om Alek dari Enduro Republik Indonesia, yang masuk saat ini baru hanya sekitar 3 unit, dan itu sudah laku semua. Jadi eksklusif aja, dikit banget yang punya. Nah, selain jumlah, apa sih yang menarik dari motor ini? Nah, kali ini saya mau ngasih lihat detailnya, ngasih lihat posisi duduknya kayak apa, suara mesinnya. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, sebelum kita detailin, kita lihat dulu secara keseluruhan. Jadi sebagai sebuah Hypernaked, tampangnya dijamin gagah banget, garang banget, tidak kalah dengan Z900. Malah MT-09 ini cenderung lebih unik, lebih eye-catching banget. Nah, kayak gimana sih? Yuk, kita langsung detailin aja dari area depan. Oke, daya tarik utama yang paling unik memang bagian depannya, teman-teman. Jadi di bagian lampu utama, batoknya ini nyeleneh banget bentuknya. Kayak muka sebuah robot gitu ya. Tapi kalau kata teman-teman, kata netizen, ini kayak helmnya tukang las. Emang unik sih ya. Lampu utama itu bagian sini nih, ini kecil banget. Di dalamnya ada sebuah lampu kayaknya LED proyektor gitu, 2 biji kanan kiri. Terus ini nyalanya harus dinyalain dulu mesinnya. Kita nyalakan dulu. Nah, saat kontak dinyalakan ada DRL di bawahnya, ya di kanan kiri, keren banget bentuknya. Nah, ini teman-teman lampu utamanya. Ini untuk lampu dekat yang sisi kanan dan lampu jauhnya yang sebelah kiri. Tuh, bentuknya keren ya. Asli ganteng banget, selain nyeleneh banget gitu. Dan bagian batoknya ini warnanya hitam glossy, polos gitu. Sisi atasnya ada yang lebih kayak warna kasar gitu, dan di atasnya ada speedometernya gitu, kotak ini kelihatan dari sisi depan. Lalu turun ke bawah, kelihatan pastinya adalah suspensi depan, karena ini versi SP atau special production atau special part. Dia pakai suspensi depan warnanya emas, tapi ini bukan Ohlin ya. Ini pakai KYB dengan ukuran as 41 mm. Yang spesial adalah dia asnya dilapis dengan DLC ya, atau Diamond Like Carbon, sehingga lebih licin. Selain secara tampilan juga lebih garang ya, karena warnanya gelap gitu, hitam. Kemudian juga karena ini versi SP, maka sistem remnya juga spesial, teman-teman. Dia pakai kalipernya dari Brembo Stylema, beda dengan versi yang MT-09 biasa ya. Dia nggak pakai Brembo. Kalau ini Brembo, jadi selain kelihatan lebih mewah, pengeremannya juga menurut Yamaha lebih responsif, lebih baik, lebih maksimal lah. Dan untuk cakranya pastinya ganda dan sudah semi floating. Terus karena ini versi SP yang mana warnanya adalah warna Icon Performance kayak Yamaha R1M, peleknya warnanya biru, birunya biru tua gitu. Kelihatan ya kontras dengan warna bodinya, makin menambah kesan keren. Dan peleknya, palang-palangnya tentu saja mirip kayak keluarganya 09 ya, keluarga motor Yamaha yang pakai mesin 900cc 3 silinder garis. Dia yang palangnya miring-miring gitu, kayak miliknya Yamaha Tracer gitu. Terus bannya, dia standarnya sudah pakai Bridgestone Badleg yang tipe Hyper Sport S23 teman-teman standar ini. Jadi sudah ban yang punya 3 kompon gitu ya, tengah dan sampingnya ada 2 beda gitu. Jadi buat jalan lurus cukup awet, tapi buat miring-miring ini nge-grip banget, teman-teman. Keren ya bannya. Terus kita naik ke atas dulu, teman-teman. Kita lihat area stang dulu. Ini ada yang spesial juga. Ini adalah salah satu motor moge Hypernaked pertamanya Yamaha yang pakai keyless, teman-teman. Jadi smart key-nya mirip kayak Matic Yamaha. Ini masih dibungkusan ya, masih baru soalnya. Ini untuk remote-nya masih nyangkut. Nah, ini remote-nya kelihatan eksklusif ya, bagus ya. Nah, nih modelnya begini, cuma 1 tombol aja. Ini kayak juga yang dipakai di Yamaha T-Max. Lalu untuk menyalakannya tentu saja kayak NMAX gitu ya. Ini ada knob kontaknya, tapi secara desain, secara finishing ini cakep banget, teman-teman. Ya, kelihatan mewah, bagus. Dan untuk nyalainnya sih sama ya, ditekan, diputar ke sini ke on. Terus kalau mau kunci stang dari off, stangnya dibelokin itu saja sama, tinggal ditekan putar ke
kiri sampai mentok gitu ya. Nah, ini udah di stang gitu. Terus pasti ada pertanyaan gimana pas mau buka tangki. Nah, ini asal dalam posisi off. Posisi off ya. Kita tinggal buka tangki aja. Nah, tuh kebuka. Nah, ini jadi untuk tutup tangkinya ini juga sudah keyless ya, nggak ada colok-coloknya gitu. Terus ini nggak bisa dibuka kalau kita dalam posisi on, teman. Ini on ya kontaknya. Ini tuh nggak bisa dibuka. Jadi buat keamanan ya, kalau lagi posisi on, pas dimainin nggak terbuka gitu. Oke, sekarang kita lihat area speedometer dan stangnya. Untuk stangnya itu saja pakai stang pipa, yang mana model fat bar ya, tengahnya menggendut dan terpasang di racer yang nggak tinggi-tinggi amat. Karena ini sebuah naked bike yang biar posisi duduknya agak nunduk ke depan gitu ya. Tapi secara dimensi memang lebar ya, ini pasti memaksa tangan untuk membuka gitu. Terus kalau kita lihat area kanan, kita temukan adalah pastinya ada hand grip yang mirip banget dengan Mio, R1M, pokoknya Yamaha kayak gini semua nih motifnya. Atau mereka nggak punya cetakan modelan atau emang biar khas gitu ya. Di ujungnya ada bandul stang yang secara desain bagus ya, mulus, rapi, terus ada guratannya gini, tapi nggak gede-gede amat. Terus ini ada beberapa tombol ya, ini buat engine cutoff dan starter, lalu ini buat ganti riding mode-nya. Di depan ada master remnya, nggak hanya kaliper, tapi ternyata master remnya juga standarnya sudah pakai Brembo. Dan ini ada setelannya di bagian depan ya, buat nyetel tuasnya gitu. Dan modelnya pakai tabung terpisah gini, udah kayak yang aftermarket itu, udah keren. Terus kalau kita lihat ke area stang kiri, ini tombolnya banyak banget teman-teman. Ya, ini ramai banget. Ini yang pertama ada tombol buat ngatur fitur cruise control-nya ya. Ini buat aktifin, ini ngatur kecepatan, dan ada buat resume dan set. Lalu ini ada multi controller buat ngatur menu di speedometernya, jadi bisa ke atas, ke bawah, kiri, kanan, dan untuk ngokein gitu. Dan ini ada tombol buat back dan tombol menu home, dan ada tombol lampu sen yang mana ini unik teman-teman. Karena ini beda dengan tombol lampu sen motor kebanyakan. Dia cuma bisa kiri, kanan, tidak ada tengahnya. Jadi ini unik. Jadi untuk nyalain dan matiin tuh kayak Harley Davidson ya. Dia modelnya kalau misal mau sen kiri ya udah kita tahu tekan kiri dia nyala. Buat matiinnya tekan lagi. Terus ke kanan juga tinggal tekan, matinya tekan lagi. Tapi tidak hanya itu, ini kayak di mobil. Dia ada yang soft touch-nya gitu. Jadi ada yang ditekan sedikit, dia akan menyala 3 kali, teman-teman. Klik gini dikit, dia menyala klip, habis itu mati sendiri. Ini bisa kepakai saat kita di jalan raya terus mau pindah jalur, teman-teman. Nah, gitu. Unik ya. Ini saya belum menemukan di motor lain yang begini, gitu. Terus di bawahnya ada tombol klakson dan ini buat hazard. Dan di depan ada buat lampu jauh, lampu dekat, dan pace beam. Lalu untuk handle couplingnya, ini pasti masih mekanis, tapi secara desain unik ya. Ini kayak ramping gitu konstruksinya sebelah sininya, terus ada setelannya, jadi kanan kiri sama ya. Terus kita lihat area speedometernya teman. Tapi sebelum kita lihat panel instrumennya, infonya apa aja, kita lihat ini dong, suspensinya tadi spesialnya. Itu sampai dikasih tulisan MT-09SP, dan ini ada logo KYB-nya, terus setelannya lengkap, tadi saya belum cerita ya. Jadi setelannya tuh ada buat preloadnya, lalu ada buat tension atau buat ribbon gitu, dan untuk kompresennya tuh di bagian bawah teman-teman. Tadi saya belum kasih lihat. Nih, ini buat setelan kompresennya di sini. Jadi sudah lengkap banget standarnya ya. Selain tampilannya keren. Oke, sekarang kita lanjut panel instrumennya, yang mana karena ini motor masih baru, masih plastikan teman-teman. Nanti biar di unboxing sama pemiliknya ya. Ini sudah pakai layar TFT full color 5 in, yang pasti secara info jelas banget. Dan ini ada 5 tampilan pilihan teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke menu home, dia salah satunya ada theme atau tema, ini ada 5 jenis ya. Yang pertama begini, kedua ini, 3 ini, 4, dan satu lagi track. Dan ini hanya ada khusus di versi yang SP ya. Ini jadi kayak buat di sirkuit, dan ngingetin juga kita ke milik Yamaha Aerox. Terus kalau infonya sih apa aja sih? Oke, kita masuk ke yang tema 1 aja deh, yang biasa ya. Kita bisa lihat di sini yang tengah pasti ada speedometernya, lalu ada tachometer kanan kiri gini, unik ya. Pastinya naik turun gitu. Terus di sebelah sini ada gear position, ada jam, ini ada info quick shifter, karena quick shifter adalah salah satu fitur yang udah jadi bawaan standar. Lalu di kanan ini ada riding mode-nya ada rain, street, sport, dan custom 2, custom 1. Jadi kalau yang custom ini tentu saja bisa diutak-atik sesuai kebutuhan kemauan pemiliknya. Kalau yang ini sudah bawaan motor gitu ya. Terus di bawah ada MID-nya gitu, ini ada 3 cluster, dan ini infonya bisa diutak-atik. Sebenarnya sama aja isinya, cuma bisa digonta-ganti ya. Kayak ini misal
bisa jadi odometer, trip 1, trip 2, trip fuel, install fuel consumption, kemudian average fuel consumption, range, coolant-nya, suhunya berapa, lalu suhu sekitar, trip time, lalu bisa fuel meter dan balik ke odometer. Yang lainnya sama sebenarnya ya, tinggal mau nampilin apa, tinggal pilih aja gitu. Terus kalau kita masuk ke menu, ini tadi bukan hanya buat milih tema, tapi juga bisa ngasih vehicle info, setting, apps ya, karena ini bisa terhubung dengan aplikasi di smartphone namanya MyRed, tapi ya itu dari Yamaha Eropa, bukan Y-Connect kayak di Indonesia. Terus bisa juga setting musik kalau sudah terkoneksi, bisa juga nampilin navigasi turn by turn. Ini juga bisa navigasi ya, tapi belum bisa karena ini belum terkoneksi dengan aplikasi. Lalu kalau kita masuk ke setting, ini yang di setting bisa banyak banget teman-teman. Ini yang informasi reset biasa lah ya, tapi yang menarik adalah di sini nih, vehicle function. Ini aja WRC setting. Tuh, ini bisa ada WRC mode. Nah, ini tadi teman-teman, yang riding mode-nya nih. Kelihatan ya? Kalau sport tuh semua satu, alias yang paling kenceng itu ya. Powernya satu, paling kenceng, TCS-nya satu, slide control system satu, lift atau yang buat mengurangi wheelie juga satu, kemudian ada engine brake management, terus ada quick shifter up and down, ini juga bisa disetting, lalu ada brake control, terus kalau kita geser ke yang street, ini beda lagi ya, lebih rendah, kalau range paling rendah malah. Nah kalau yang custom ini bebas banget, bisa diutak-atik terserah pemiliknya gitu. Kemudian ada juga track WRC mode. Ini settingannya lebih bebas lagi. Ini buat kebut-kebutan lah ya, mirip kayak yang tadi sebenarnya. Terus ada import dan export to apps ya, jadi bisa di-download gitu. Terus ada lagi stability control. Ini settingan buat tuh ngatur traction control, slide control, lift control, back slip regulator. Ini bisa dimatikan dan bisa dinyalakan. Lalu ada ABS setting teman-teman. Ini jarang-jarang loh di motor naked bike gini ya. Ini ABS-nya bisa full on atau yang belakang dimatikan. Jadi kalau mau ngeset-ngeset bisa. Dan ini di set 900 nggak ada ya, gitu. Jadi gokil ya, secara fitur elektroniknya ini bisa dibilang lebih advance dari set 900 ya. Karena ini motor dibekali dengan IMU ya, atau Inertia Measurement Unit yang buat baca gerakan kayak di Yamaha R1 gitu ya. Jadi emang secara fitur elektroniknya kayak di motor-motor superbike gitu. Gokil, keren ya. Oke, sekarang kita lanjut lihat detail-detail lainnya. Oke, lanjut ke area belakangnya. Area tangki ini ada yang menarik teman-teman. Ini ada lubang-lubang kayak speaker teman-teman. Jadi ini adalah namanya acoustic amplifier grill teman-teman. Ini memang didesain oleh Yamaha untuk memberikan ini sensasi mendengarkan suara dari mesin 3 silindernya teman-teman. Jadi ini terhubung dari area lubang masuk udara. Jadi ada lubang di sini. Jadi pas lagi berkendara, lagi digeber-geber itu suara khas dari mesin 3 silinder garisnya yang cross plane 3 itu bisa lebih terdengar oleh pengendara. Unik ya. Ini jadi sekilas kayak speaker. Lalu sini kita lihat adalah tangki bahan bakarnya sendiri. Ini dicat warna silver khas icon performance kayak Yamaha R1M. Lalu ada logo MT di sini. Ini finishingnya glossy, sementara yang sisi sini warnanya hitam dan ada stripping birunya. Terus kalau ke depan ini ada sedikit strut ya, mungil aja, tajam. Lalu di bawahnya ada lampu sen yang terpasang di area cover radiator. Dan di samping sini kelihatan adalah rangkanya. Yang mana rangkanya ini bahannya aluminium dan dicetak itu langsung dan tidak ada las-lasan sama sekali, teman. Jadi kelihatan rapi banget ya, sampai depan gini pun nggak ada las-lasannya gitu, karena dicetak di satu. Kecuali ini subframe ya, terpisah dan dipasang di baut gini. Lalu kita naik lagi dikit, kita lihat adalah joknya. Joknya itu rancangannya bagian depan ramping gitu, ke belakangnya juga nggak lebar-lebar amat. Terus ada jok yang buat membonceng, modelnya rata gini. Yang menarik adalah di sini ternyata walaupun motornya sudah keyless, untuk buka joknya dia masih pakai kunci mekanis, teman-teman. Jadi untuk jok tidak bisa kayak yang tangki ya. Jadi masih ada kunci mekanis ini, ngingetin kita pada Yamaha NMAX itu kan masih dikasih juga kunci mekanis. Ini buat buka jok. Ini. Nah, itu. Dan udah gini kita juga bisa buka jok depannya dengan tinggal diangkat aja. Di baliknya ada aki dan kawan-kawan disitulah. Gitu. Kemudian di sini kita temukan adalah bodi belakang yang tipis aja teman-teman, dan di ujungnya cukup runcing dan ada lampu rem yang desainnya cukup beda ya, karena dia ada warna merah dan putih ya, kayak bendera kita. Yang kalau kita nyalakan, sisi atas akan nyala dan ada logo MT-nya dong, ternyata keren ya. Terus kalau kita rem,
nyala yang bagian putihnya, tapi nyalanya tentu saja tetap merah. Lalu lampu sennya di bagian sini, di spatbornya, dan desainnya kayak mirip Yamaha MT-25 ya, yang mana dia pakai satu lampu LED tapi nyorot ke samping gitu. Tapi ini masih plastikan ya, masih baru, jadi belum di unboxing. Kemudian roda belakang dia terpasang di lengan ayun aluminium yang mana dengan finishing kayak R1M gitu ya, aluminium brush gitu, jadi kesannya eksklusif, keren, kayak industrialis gitu kesannya. Karena aluminium dipoles gitu tapi ditimpa clear gitu ya, cakep banget ya. Tuh, tapi ini kelihatan las-lasannya gitu, guratan-guratannya dibiarin tetap mencolok gitu. Lalu di sini roda belang pakai ukuran cukup lebar ya, Pedelec S23, ukurannya 180/55 ring 17. Peleknya, palangnya itu saja kayak depan tadi gitu ya, miring-miring ganda gitu. Terus di sini kita temukan adalah remnya juga, dia pakai rem cakram dengan kaliper Nissin 1 piston teman-teman. Nah, untuk lengan ayunya kanan kiri agak beda ya, karena di sisi kanan model kayak agak-agak banana gitu. Terus untuk suspensi belakangnya dia monosok di tengah dan baru saja pakai link. Dan kalau kita lihat detailnya itu bagian pegangan linknya itu kelihatan banget ya, aluminium polisnya itu jelas banget, kelihatan banget di sini teman-teman. Dan ini untuk suspensi belakangnya karena di tipe Speeders standarnya sudah pakai Ohlin teman-teman. Dan pastinya setelannya lengkap serta dilengkapi dengan tabung reservoir terpisah di sisi kiri. Sementara untuk setelan preloadnya dia remote adjusternya di sisi kanan. Jadi kalau mau nyetel preloadnya tinggal putar-putar gampang banget ini. Kemudian untuk setelan ribbon dan compression dia ada di ujung bawah dan di tabung suspensinya yang ada di sebelah kiri motor. Oke, sekarang kita langsung bahas mesinnya. Jadi mesinnya tentu saja kodenya CP3 ya, atau Crossplan 3. 3 silinder segaris, DWC, 12 katup, injeksi, berbunyi cairan. Kapasitasnya 890 cc. Dan mesin ini sama dengan yang dipakai di Yamaha R9 ya, yang cukup kompetitif di World Super Sport. Juga dipakai Yamaha Tracer 9. Pokoknya mesin-mesin yang hampir 900 cc, mesinnya sama ya. Dan ini tenaganya lumayan gede, 117 horsepower dengan torsi 93 Nm. Pastinya cukup banget untuk menghela motor yang bobotnya hanya sekitar 195 kg ini. Terus mesinnya kelihatan ya, padat. Dan yang unik adalah dia knalpotnya 3 silinder langsung nyambung jadi satu. Terus nggak ada silencer yang nongol di kanan kiri motor, teman-teman. Jadi knalpotnya benar-benar hanya tabung di bawah sini. Lalu lubangnya juga unik. Di bawah ada 2, dia ke kanan kiri gitu, jadi udaranya tuh keluar ke bawah gitu. Jadi ini ramah banget kalau lagi di lampu merah gitu ya, tidak bikin orang kesel gitu karena ke bawah gitu. Terus kayak gimana sih suaranya? Nah, saya mau kasih lihat suara sekaligus lihat posisi duduknya. Tapi saya mau kasih lihat posisi duduk dulu deh. Oke teman-teman, posisi duduknya kayak gimana sih? Oke, yang pertama dia tinggi joknya lumayan ya, 825 mm. Tapi karena tadi ramping banget, saya yang tingginya 173 cm, bobot 65 kg, ternyata masih bisa menampakkan ya. Kalau kedua kaki turun masih aman banget. Cuma, ini teman-teman, dia tuh bak koplingnya tuh nonjol gede ya. Jadi pas turun, ya lumayan kena lah. Dan ini yang unik adalah dikasih cover plastik teman-teman. Ini kalau yang udah beli biasanya dikasih yang aftermarket ya, yang karbon gitu biar lebih keren. Kalau ini plastik biasa. Terus posisi stangnya ternyata emang lumayan rendah, lebar, memaksa posisi badan agak nunduk ke depan biar kelihatan sangar ya. Terus tangannya membuka, ini keren. Terus posisi pijakan kakinya ternyata lumayan sporty ya. Dia lumayan mundur, agak naik gitu. Ini. Nah, ini. Jadi kurang lebih ingetin kita kalau kita nyoba duduk di Yamaha MT-15 lah kalau yang kecil. Ini pun begitu modelnya agak nangkring. Tapi ini pijakan kakinya ada 2 setelan teman-teman. Bisa di setel yang rendah atau yang tinggi. Ini ada dudukannya ada 2 pilihan gitu. Terus suaranya kayak gimana? Oke, nyalain langsung. Oh ya, belum netral dia nggak mau di starter. Dan kalau ngomongin ini, tuas giginya dia empuk banget dan ada fitur quick shifter up and down ya. Jadi udah bawaan nggak perlu nambah. Ini suaranya pas stasioner, khas banget mesin 3 silindernya Yamaha ya. Suaranya tuh enak. Gitu. Respon geberannya itu tergantung dari riding mode yang dipakai teman-teman. Kalau pakai yang rain itu pastinya lambat, kalem. Terus kalau pakai yang street, sedengan, lumayan responsif. Tapi yang paling responsif tentu saja yang sport.
Suaranya enak ya. Oke, itu dia teman-teman, kita detailin bareng Yamaha MT-09 SP, sebuah naked bike 890cc yang menurut saya nggak kalah menarik, bahkan lebih menarik dari Z900-nya Kawasaki, walaupun ini tentu saja harganya lebih mahal ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu harganya bisa DM langsung ke Enduro Republik Indonesia, karena emang harganya agak rahasia gitu ya. Terus keunggulannya karena ini versi SP, suspensinya spesial depan belakang, remnya spesial, terus secara livery ini kayak R1M, lalu fitur elektroniknya juga komplit banget gitu. Terus secara jumlah pastinya ini eksklusif ya, karena lewat importir umum harganya tinggi, jumlahnya pun terbatas, makanya dari awal saya bilang ini lebih eksklusif, lebih menarik dibanding Z900 yang pastinya jumlahnya banyak gitu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like kalau suka dengan video ini. Terus jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Dan nyalakan juga tombol lainnya. Terus jangan lupa follow IG kami Otomotif_TV. Kalau IG saya _otomotif. Kalau IG-nya Encek Videographer Afriandi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalian motor. Dadah.